Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia pada pertemuan ke-6. Kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai kutipan dan sistem rujukan. Yuk sama-sama kita simak videonya berikut ini. Baiklah, saya akan memaparkan pengertian kutipan. Kutipan adalah suatu gagasan, ide, pendapat yang diambil dari berbagai sumber lainnya dalam pembuatan karya ilmiah. Proses pengambilan gagasan itu disebut mengutip. Kutipan adalah bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Kutipan dilakukan apabila penulis sudah memperoleh sebuah kerangka berpikir yang mantap. Kutipan hanya berfungsi sebagai bahan bukti untuk menunjang pendapat penulis. Baik, saya akan memaparkan manfaat kutipan. Yang pertama adalah untuk menegaskan isi uraian. Yang kedua, untuk membuktikan kebenaran dari sebuah pernyataan yang dibuat oleh penulis. Yang ketiga, untuk memperlihatkan kepada para pembaca materi dan teori yang digunakan penulis. Yang keempat, untuk mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan yang digunakan. Yang kelima, untuk menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas. Yang keenam, untuk mencegah penggunaan dan pengakuan bahan tulisan orang lain sebagai milik sendiri. Selanjutnya, jenis kutipan. Jenis kutipan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, kutipan langsung. Kutipan langsung adalah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya secara langsung atau apa adanya, baik mengenai kata, kalimat, dan ejaannya, tanpa menambahkan dan mengurangi sedikit pun. Sumbernya bisa berupa teks maupun wawancara. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil dari pendapat seseorang, para ahli, pakar, pengarang, dan sebagainya dengan hanya mengutip ide dasarnya. Sehingga yang dimasukkan dalam teks tersebut adalah bahasa penulis sendiri. Ciri-ciri kutipan langsung. Yang pertama, tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Yang kedua, tanda tiga titik berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Yang ketiga, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Ciri-ciri kutipan tidak langsung. Diperkenankan untuk menggunakan kata-kata kita sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Yang kedua, diintegrasikan dengan teks. Yang ketiga, tidak diapit oleh tanda kutip. Yang keempat, harus menyertakan sumber kutipan. Oke teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan tentang contoh kutipan langsung. Jadi pada contoh kutipan langsung ini terdapat dua objek utama, yaitu yang pertama kutipan langsung pendek dan yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kutipan langsung pendek. Jadi pada kutipan langsung pendek ini mengemukakan pendapat dari Swebronto. Jadi pada dalam belajar Swebronto ini menjelaskan ada hubungan yang erat antara faktor sosial ekonomi dengan kemajuan belajar anak. Kemudian yang kedua yaitu kutipan langsung panjang. Jadi pengelola sekolah menurut Selis, sebagaimana yang dikutip oleh Sumami, bahwa sekolah seyogyaknya dipahami sebagai unit jasa pendidikan dan bukan sebagai kepanjangan dari birokrasi pemerintah, sebagai unit layanan jasa. Maka keberhasilan sekolah harus diukur dari kepuasan kliennya, yaitu siswa dan orang tua, bahwa kepuasan klien berkorelasi dengan kualitas produk atau layanan yang memang benar. Tetapi mutu produk atau layanan itu akan sangat relatif tergantung karakteristik klien.
Kemudian klien dengan karakteristik berbeda akan memerlukan kualitas pelayanan yang berbeda pula. Dan kemudian untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada Yuliatul untuk menjelaskan. Contoh kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini ditulis menggunakan spasi ganda, yaitu 2 spasi dengan menyebutkan nama orang yang dikutip pada awal kutipan dan akhir kutipan diberi nomor footnote. Ada 3 sifat penting pendidikan yang saling terkait satu sama lain, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sukma Dinata bahwa pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat dan pelaksanaan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Berikutnya, ada kutipan dihilangkan sebagian. Kutipan dihilangkan sebagian, yaitu apabila dalam mengutip langsung ada kata-kata dalam kalimat yang dibuang, maka kata-kata yang dibuang diganti dengan 3 titik. Hal ini dapat kita sebut juga dengan elipsis, yakni tanda berupa 3 titik yang menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat terdapat kata yang dibuang. Sebagai contoh, mari kita lihat kutipan berikut. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah diharapkan sudah melaksanakan kurikulum baru. Dapat kita lihat, di antara kata sekolah dan kata diharapkan, terdapat elipsis atau 3 titik. Hal ini mengartikan bahwa di antara kata tersebut, terdapat kata yang dibuang dan harus dibaca dengan jeda. Rujukan adalah keterangan lanjutan mengenai suatu hal atau bahan sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut atau sebagai referensi. Ada 3 sistem rujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama catatan kaki. Dinamakan catatan kaki karena letaknya berada di kaki naskah tulisan atau berada di bawah tulisan. Biasanya, penulisan catatan kaki memiliki ukuran lebih kecil dibanding naskah utama karya tulis. Yang kedua ada catatan perut. Berbeda dengan catatan kaki yang kutipannya terletak di bawah kertas kaki tulisan, catatan perut langsung diletakkan pada kalimat yang telah kita ambil untuk rujukan, tanpa harus membuat penomoran. Tetapi, biasanya kutipan ini akan diletakkan di bagian daftar. Lalu yang ketiga ada catatan belakang. Catatan belakang adalah sistem pengacuan dengan cara menempatkan informasi tentang identitas lengkap suatu sumber rujukan di bagian akhir sebuah artikel. Dalam penetapan penggunaan jenis rujukan, pada dasarnya IAIN Kediri memfasilitasi setiap fakultas atau program studi untuk memilih menggunakan catatan kaki atau footnote, catatan tengah atau endnote atau middle note, dan juga catatan akhir endnote. Selanjutnya referensi. Apa itu referensi? Referensi adalah data semua sumber yang dijadikan rujukan dengan ditandai oleh angka Arab. Tujuannya adalah agar pembaca mendapatkan informasi yang lebih lengkap atas istilah atau bagian dari uraian tersebut. Dalam catatan kaki yang berisi referensi, penulis biasanya menggunakan beberapa sumber. Jika sumber tersebut dirujuk beberapa kali dengan halaman yang sama atau berbeda, maka 3 istilah IBID, OP.CIT, dan LOT.CIT atau bahasa Latin harus diketahui dan digunakan secara benar. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatannya menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim disebut sebagai daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Yang A. Membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. B. Memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. C. Membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Yang D. Sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Variasi penulisan daftar pustaka. Ada beberapa variasi penulisan daftar pustaka. Variasi ini terjadi akibat pola-pola penulisan yang dikembangkan oleh selingkung bidang, misalnya format MLA
atau disebut The Modern Language Association, dan format apa? American Physiological Association. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. 1. Nama penulis. 2. Tahun terbit sumber yang bersangkutan. 3. Judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang terakhir, data publikasi atau nama tempat terbit dan nama penerbit. Selanjutnya, di sini ada penyusunan daftar pustaka. Dalam menyusun daftar pustaka, beberapa hal perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, baris pertama dimulai pada margin sebelah kiri, baris kedua, dan selanjutnya dimulai dengan 3 sampai dengan 5 ketukan ke dalam. Kemudian yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Lalu yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Kemudian yang terakhir, diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga penulis, bergantung pada gaya selingkung bidang. Untuk penulisan nama penulis dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik tetapi dalam daftar pustaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama keluarga dan dibatasi oleh koma untuk kata selanjutnya yang dianggap sebagai nama diri. Apabila pengarang dalam sumber lebih dari 1 orang, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisnya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK yang artinya dan kawan-kawan, yang dalam istilah Latin adalah et al. Baik, sekian pembahasan dari kami kelompok 5 tentang kutipan dan sistem rujukan pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.